Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Agustinus Alfa Saputra Jedaud, siswa kelas 11D SMAS Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membedah dunia literasi berkaitan dengan teks drama. Semoga teman-teman dapat menonton sampai akhir. Terima kasih. Pertama, kita harus tahu bedanya 3 genre besar dalam sastra, yaitu drama, prosa, dan puisi. Yang pertama ada drama. Drama adalah genre sastra yang dirancang untuk pementasan teater, dicirikan oleh dialog antar tokoh dan petunjuk laku. Karakteristik utamanya adalah adanya konflik, alur, tokoh, dan latar yang disajikan melalui aksi dan dialog. Yang kedua ada puisi. Puisi adalah genre sastra yang menggunakan bahasa yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait untuk menyampaikan pesan estetis. Karakteristik utamanya adalah penggunaan majas, diksi padat, dan struktur yang khas. Sedangkan yang terakhir adalah prosa. Prosa adalah genre sastra yang menggunakan bahasa bebas dan tidak terikat aturan seperti puisi. Biasanya berbentuk cerita atau esai. Karakteristik utamanya adalah alur cerita, tokoh, latar, dan sudut pandang yang disajikan dalam bentuk narasi. Jadi secara singkat, puisi itu ibarat musik dalam kata-kata. Dia bahasanya padat, terikat dengan bait, dan mempunyai rima. Sedangkan prosa ceritanya lebih bebas. Dia tidak terikat bait seperti pada puisi. Biasanya kita temukan dalam bentuk cerpen ataupun novel yang mengandalkan narasi. Nah, kalau drama, ini yang unik. Drama ditulis untuk dipentaskan, dan kunci utamanya itu bukan narasi, tapi dialog dan aksi. Lalu, bagaimana cara kita untuk membedakan 3 genre besar tersebut? Gampang. Kalau secara format, puisi ditulis dalam bait dan baris, prosa ditulis dalam paragraf, dan drama ditulis dalam bentuk dialog dan babak. Kalau secara struktur, puisi memiliki struktur fisik seperti rima atau irama dan struktur batin seperti tema dan nada. Sedangkan prosa memiliki alur, tokoh, latar, dan sedangkan drama memiliki prolog, dialog yang berisi orientasi, komplikasi, dan resolusi, dan epilog. Dan kalau secara penyajian, puisi dibacakan dengan irama, prosa dinarasikan atau dibaca, dan drama dipentaskan di atas panggung. Sekarang kita masuk ke bagian struktur drama. Struktur drama terbagi menjadi 3, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Yang pertama adalah prolog. Prolog adalah bagian pembuka atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah teks drama. Biasanya berisi gambaran umum para tokoh, kata-kata pengantar, latar belakang cerita, dan setting tempat ataupun waktu yang dibacakan oleh narator atau dalang. Yang kedua ada dialog. Dialog adalah media komunikasi yang melibatkan para pemain drama untuk menampilkan kehidupan, watak, ataupun konflik. Dialog menyajikan urutan peristiwa yang terbagi melalui 3 tahapan, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menampilkan tokoh, situasi, ataupun latar drama. Yang kedua ada komplikasi. Di sini muncul permasalahan, hambatan yang dialami tokoh hingga mencapai titik klimaks. Yang terakhir ada resolusi. Adalah bagian cerita yang merupakan babak akhir yang menampilkan penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Dan struktur yang terakhir adalah epilog. Epilog merupakan bagian penutup dalam drama yang berfungsi menampilkan intisari cerita, kesimpulan,
ataupun amanat dari keseluruhan cerita. Bagian ini biasanya dibacakan oleh narator ataupun aktor pada bagian akhir drama atau setelah dramanya selesai. Selain struktur-struktur tersebut, drama juga mempunyai unsur-unsur insintrik yang membangunnya, yang terdiri dari yang pertama tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelakor drama, sementara penokohan merupakan penggambaran sifat atau watak kepada sebuah tokoh dalam drama. Yang kedua ada alur ataupun plot, yang merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang meliputi eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi. Yang ketiga ada tema, merupakan ide pokok ataupun gagasan utama yang membangun keseluruhan teks drama. Temalah yang akan mendasari cerita drama yang akan dibuat. Yang keempat ada latar, yang berisi waktu, tempat, dan suasana. Berisi keterangan mengenai waktu, tempat, atau suasana dalam drama yang akan dipentaskan. Yang kelima adalah bahasa dan dialog. Dan yang keenam adalah amanat, yang berisi pesan moral ataupun pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, teks drama itu bukan hanya sebuah cerita, tapi juga seni yang hidup di atas panggung. Melalui drama, kita belajar menyampaikan pesan, emosi, dan nilai kehidupan secara kreatif dan ekspresif. Nah, itulah penjelasan singkat berkaitan dengan teks drama. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk menjadi lebih paham berkaitan dengan teks drama. Sampai jumpa di tugas proyek selanjutnya. Saya Alfa, terima kasih dan sampai jumpa.